motor, kasih aja dia duit yang banyak. Betul. Timbulnya anak bergaul bebas karena merasa punya fasilitas. Betul. Tapi yang paling bagus orang tua, ajarkan anak bagaimana caranya hidup. Masya Allah. Ajarkan caranya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Kalau mau komentar yang positif biar kami akan semangat terus lebih belajarnya. Dan jangan lupa teman-teman, ini video no edit. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa, Bapak pemirsa. Masih bersama saya Bandit alias Bang Adit dalam channel Duluran TV. Jangan lupa sebelum nonton sampai kelar, subscribe dulu Duluran TV, terus kasih like, kasih komentar yang positif, serta jangan lupa jika ini bermanfaat share kepada teman-teman yang lain. Oke, telah bersama kita guru kita, sahabat kita, mentor kita. Wih, dengan sambut pelepasan ular kobra. Kiai Jam'an Alwani. Assalamualaikum Kak Jams. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Kak Jaman? Kacamatanya bolong? Sehat, alhamdulillah. Berkah, alhamdulillah. Dan yang pasti tetap full motivasi buat our life. Asik. Ya, we talk English language. Oke. Must be struggle for our life. Yes, oke. Artinya selamat malam pemirsa. Salah. Terus artinya? Selamat malam. Sampai sekarang juga saya baru ngapalin tadi. Jadi artinya nggak paham. Oke. Pemirsa, bersama Ustadz Jam'an Alwani kita akan ngobrolin tentang generasi kebablasan. Artinya kalau kita tambahin generasi milenial yang kebablasan. Apa sih generasi milenial kebablasan? Nah, ini kita akan tanya-tanya sama Ustadz Jam'an Alwani yang kebetulan beliau selain sebagai seorang mubalik, sebagai seorang ustadz, beliau adalah pakar pemerhati perkembangan generasi milenial. Gimana Kak Jam'an? Yang kita kok bisa sampai nyebut generasi milenial kebablasan itu apa kriterianya? Bisa nyebut seorang generasi milenial kebablasan. Apa kriterianya Kak? Sekarang? Besok Kak. Besok. Jadi pemirsa Sadulur TV. Duluran TV. Ini dahsyat Duluran TV. Jadi TV yang harus mesti saudaraan terus ya. Mudah-mudahan subscribe-nya sampai 30 juta. Amin. Followers. Amin. Biar kayak Atta Hiatul, Bang. Kayak Atta Geledek. Jadi gini, milenial yang kebablasan. Ya. Sebenarnya generasi muda itu adalah generasi penerus. Betul. Seperti dikatakan Imam Syafi'i pernah ngomong, innal fata may yaqulu ha'anada wa laysal fata may yaqulu kana. Ya. Sebenarnya seorang yang dikatakan pemuda itu yang mampu mengatakan ini saya, bukan itu babe saya, bukan itu kong saya. Artinya kenapa? Anak-anak muda itu mesti punya motivasi gitu. Yes. Ke depan itu seperti apa? Betul. Sebab negara ini, bangsa ini, pertiwi ini ataupun agama dan sebagainya macamnya ini membutuhkan jiwa dan sosok pemuda yang aktif, kreatif, dinamis. Mantap. Sehingga apa? Sehingga nanti kedepannya mampu lebih merubah. Ya. Tapi dalam jalur yang baik. Ya. Dan saya lihat sekarang ini banyak yang potensi pemudanya, milenialnya kebablasan. Maksudnya, contohnya? Dengan adanya satu media ya. Kayak apalah media informasi seperti HP ini. Seharusnya bisa dijadikan satu pelajaran terbaik ya. Betul. Pelajaran terbaik untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Betul. Tapi malah dijadikan satu ajang modern yang sekiranya kurang baik sebagai contoh dalam perkembangan hidup seorang sosok pemuda. Ya. Contohlah TikTok. Gini. Kemudian apalagi tuh? Apa ya? Konten medianya kayak WA, Facebook dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pencerminan pendidikannya dominan kurang sekali. Lost control juga kali dari orang tuanya kali. Iya. Satu sisi memang lost control dari orang tuanya, kemudian pembebasan dibebasin dalam pemakaian media dan lain sebagainya. Ya. Ini yang membuat mereka yang menurut mereka konten iseng atau konten konyol, tapi dijadikan satu tontonan yang luar biasa. Menurut mereka itu luar biasa bagus, padahal sama sekali nggak ada pendidikannya.
Bagus lagi ketika TikTok itu bikin kapal, TikToknya itu misalnya bikin sebuah produksi yang belum dunia ini bikin, betul. Atau bikin satu konten yang bermanfaat buat generasi pemuda, bukan konten-konten yang cuma lucu-lucuan doang, juga bukan konten-konten yang menyesatkan, atau konten-konten yang merasa bahwa pemuda itu memiliki kebebasan yang luar biasa. Timbulnya dibebaskannya media seperti itu, maka merasa seperti keluar dari penjara dan membebaskan diri. Contoh, ada yang kesel sama orang tuanya, dia bikin TikTok. Ada yang kesel sama gurunya, dia bikin TikTok. Bahkan ada lagi TikTok yang membahayakan sahabat-sahabatnya. Yang kemarin sempat kita tonton, orangnya loncat, disepak kakinya. Nah, ini Masya Allah nih ya, artinya tanpa sadar mereka merugikan orang banyak. Tanpa sadar mereka memberikan sebuah pengajaran yang kurang etis. Dan tanpa sadar sebenarnya mereka sedang ditidurkan oleh kebodohan. Dari kecanggihan loh, ditidurkan oleh kebodohan dengan kebodohan dari kecanggihan yang ada. Sebab kenapa? Sebab mereka tidak berpikir bahwa sebenarnya sesuatu yang canggih itu bisa menerapkan sebuah kebaikan dan mempercepat proses kebaikan sebenarnya. Informasi loh. Informasi kebaikan. Kalau dulu kita pengen lihat sesuatu kontennya mesti datang ke tempatnya. Ke warnet dulu. Enggak, zaman dulu loh, zaman dulu ya. Kalau kita pengen lihat wayang golek gitu harus datang ke tempat penyelenggara. Bahkan dulu kita pengen nonton layar lebar, kita mesti cari layar tancap, bawa tiker dan lain sebagainya. Sekarang kan sebenarnya informasi yang luar biasa cepat. Kita bikin apapun langsung ditonton. Kalau dulu kayak wayang golek, layar tancap atau film-film nasional dulu itu kan ada sensornya. Kenapa? Sesuatu yang nggak mendidik nggak harus ditayangkan. Tapi lihat sekarang, sesuatu yang nggak mendidik bebas ditayangkan. Nah itu. Ini generasi milenial juga gini Kak, teman-teman mungkin yang di handphonenya download VPN. Ini teman-teman nih biasanya yang download VPN nih biasanya buka situs apapun bebas ini. Nah ini kadang-kadang Kak yang jadi teman-teman bisa terangsang untuk melakukan, mohon maaf, ini kejadian di beberapa survei. Di Jakarta itu kurang dari 50% anak di bawah usia 20 tahun sudah pernah melakukan sebagaimana layaknya suami istri. Masya Allah. Itu difaktori salah satunya adalah nonton video porno. Nah, bagaimana cara Kak Jams memandang ini dan sedikit kasih solusi ke pemirsa mungkin yang ibu-ibu, bapak-bapak punya anaknya remaja, gimana Kak Jams? Sebenarnya dari konten bebas itu yang mereka cari sendiri ya aplikasinya sehingga mereka menemukan konten-konten yang bebas. Harusnya kita peringatkan bahwa ada keuntungan, ada kerugian sebenarnya. Edukasi. Keuntungannya mungkin mereka lihai lah untuk melihat situs dan membuka situs apapun, bahkan situs yang terblokir, mereka bisa berpikir untuk bisa membukanya dengan sistem seperti apa. Tapi keuntungannya itu kecil sekali karena memang itu murni main gitu ya. Tapi kerugiannya dahsyat. Contoh seperti yang dicontohkan tadi, 50% gitu, umur 20 tahun ke bawah gitu ya. Sudah pernah melakukan seperti orang dewasa, ciuman, pelukan, bahkan hubungan intim. Kan ini ada satu kerugian. Satu, kalau di bidang agama jelas dosa. Yang kedua, kesucian hilang begitu saja. Betul. Yang ketiga, apa mungkin ketika mereka lakukan hubungan itu bakal sah nanti suatu saat menjadi suami istri? Nah itu. Kalau enggak, kan dipertanyakan nanti. Mohon maaf, seorang perempuan yang sudah pernah melakukan hal seperti itu, kesuciannya yang dianggap sakral. Sakral. Bahkan seorang sekelas perampok pun kalau mau nikahin gadis dia pengen suci. Itu perampok loh. Perampok sekalipun kalau mau dinikahin sama seorang gadis, dia pengen suci enggak nih? Gitu kan. Udah pernah jebol belum? Udah pernah jebol apa belum? Nah, tiba-tiba kita diobral begitu saja. Ini yang membuat pernikahan setelah mereka melakukan seperti itu di luar pernikahan. Akhirnya ketika melakukan pernikahan banyak pertengkaran, merasa dibohongi, merasa dikibuli dan sebagainya. Padahal belum tentu si laki-lakinya atau si perempuannya itu udah benar-benar barangnya suci, belum tentu juga gitu. Tapi jujur saja, siapapun orangnya ketika menikah kan pengen yang polos, nyarinya yang masih rapat, yang masih perawan. Nah, jadi hal-hal seperti ini sebenarnya merugikan, sangat-sangat merugikan. Kenapa? Kalau pergaulan bebas itu kapan aja bisa dilakukan. Tapi kalau pernikahan itu kan orang cuma minta kadang sekali buat seumur hidup. Lalu apakah yang sekali buat seumur hidup itu harus dicoreng atau harus dinodai dengan hal-hal atau perbuatan yang dulu pernah kita lakukan tapi nggak baik, tapi dampaknya
menjadi dampak yang sangat nggak baik dan sangat tidak baik untuk kedepannya nanti. Ingat loh, masa depan kita itu ada pada diri kita. Mau jadi apa kita? Tergantung semangatnya kita dalam sebuah kehidupan. Mau bejat, mau baik dan lain sebagainya pun nggak merubah keagungan Tuhan. Tapi kita merubah diri sendiri untuk menjadi orang yang nggak baik. Jadi rugi. Jadi gini Kak Jam, kita minta masukan solusi alternatif dari Ustadz Jam'an untuk orang tuanya bagaimana mengantisipatif anaknya agar anaknya tidak kebablasan namun tidak mengekang anaknya juga, tidak dikekang anaknya. Ya, jadi pemirsa Duluran TV, orang tua itu mendidik anak seperti orang yang punya rumah di pinggir sungai. Kadang orang tua berpikir begini, ketika anaknya masih kecil, ya sudah, kita bikin pagar aja, kata orang tuanya. Pagar yang lebih tinggi daripada anaknya. Iya. Karena mereka berpikir nanti anaknya kan nggak bisa manjat. Betul. Selamatlah dari keluar rumah dan tercebur di dalam sungai. Iya, betul. Kemudian ternyata gagal. Anak kan semakin lama semakin besar. Betul. Dan bahkan mungkin anak itu lebih tinggi dari pagar tersebut. Akhirnya dia jatuh, dia loncat, dia kecemplung. Ya, sungai, mati. Kedua orang tua berpikir ini, ya sudah kita bikin aja jembatan. Ya. Jadi kalaupun dia lompat pagar, nanti kalau dia main di sungai kan ada jembatan. Ternyata ini juga bukan solusi. Yang namanya anak-anak biasanya jembatan dipakai buat bercanda. Betul. Kemudian terpeleset, jatuh juga ke sungai. Ya, dan akhirnya mati. Akhirnya mati juga. Jadi nggak usah bikin pagar atau bikin jembatan. Bagaimana cara mendidik anak dengan baik kalau misalnya rumah di pinggir sungai? Ya. Andaikan rumah di pinggir sungai. Jangan bikin pembatas atau jembatan, tapi ajarkan anaknya bagaimana caranya berenang. Betul. Ajarkan bagaimana caranya berenang, sehingga nanti ketika dia kecebur sungai, dia terselamatkan karena dia mampu menyeberangi sungai. Ya, betul. Artinya begini, dibatasi anak dipagari dengan egoisnya orang tua, emosional orang tua, maka anak belajar menjadi orang yang egois dan emosional. Betul. Bakal berontak dia, orang tua gue jahat, galak, segala macam. Timbulnya dia berontak. Betul. Terkecoh juga. Betul. Atau dikasih jembatan, dikasih fasilitas. Udahlah, biar anak kita nggak marah-marah. Kasih aja HP umur 7 tahun. Betul. Kasih aja motor. Iya. Kasih aja dia duit yang banyak. Betul. Timbulnya anak bergaul bebas karena merasa punya fasilitas. Betul. Tapi yang paling bagus orang tua, ajarkan anak bagaimana caranya hidup. Masya Allah. Ajarkan caranya hidup. Nih bapak lu nyari duit susah, begini lo nyari uang. Nih mendidik susah. Nih bapak lu dulu S1 tapi sekarang nggak terlalu kepake. Bagaimana lu sekarang kalau cuma nyalonnya lulusan biasa aja tapi bergaulnya yang nggak baik, bergaulnya yang nggak selaras. Mau jadi apa masa depannya? Ajarkan anak itu bagaimana caranya menjalani kehidupan dan meniti kehidupan. Baru dia bisa berenang dalam sebuah areal kehidupan. Dan bisa selamat. Ketika kapan toh hal seperti ini, gue udah diajarin dong sama bapak gue diajarin dong sama mama gue diajarin sama saudara kakak gue bahwa hidup yang baik begini, bahwa ini jelek, ini buruk segala macam. Betul. Itu namanya sisi pengajaran. Jangan ditutup dan dipagari. Betul. Jangan juga diberikan jembatan fasilitas, tapi ajarkan bagaimana cara dia bisa hidup di dunia dengan baik. Masya Allah, itu luar biasa. Solusi namanya. Luar biasa. Ini jadi terbuka kita sebagai seorang orang tua milenial juga karena kita udah memiliki anak. Betul. Tapi anak kita juga besar. Nah ini cara persiapan kita sebagai orang tua milenial untuk menghadapi anak-anak yang mungkin nanti masa yang akan datang justru lebih ekstrim lagi. Betul. Dengan kondisi suasana bahkan kecanggihan lebih canggih lagi. Nah ini oke, Kak Jam sebagai penutup, kasih kita teman-teman Duluran TV bagaimana untayan hikmah atau kata-kata semangat motivasi dari Ustadz Jaman kepada kita semua. Silakan. Pemirsa Duluran TV yang dimuliakan Allah, hidup itu mesti mencetak sebuah sejarah. Lihat Bung Tomo, saat itu banyak penyiar yang canggih, tapi Bung Tomo menciptakan sejarah dalam waktu durasi cuma 3 menit. 3 menit mampu membangkitkan pemuda Surabaya seluruhnya mau berjuang. Dengan apa? Dengan retorika, pembicaraan, ceramah Bung Tomo. Kalaupun cuma 3 menit dicatat menjadi sebuah episode sejarah. Padahal dulu banyak penyiar-penyiar canggih. Betul. Saat itu beliau cuma numpang di RRI, kemudian membawa satu maklumat, menggerakkan hati pemuda. Betul. Sehingga
Terpukullah pasukan Inggris. Artinya apa? Kalaupun juga 3 menit kata-kata Bung Tomo, tapi mampu menciptakan sejarah. Betul. Saat ini kita banyak orang yang hebat, tapi belum tentu menciptakan sejarah. Betul. Kenapa dulu bisa menciptakan B.J. Habibie, padahal dulu fasilitas pendidikan nggak sebagus sekarang? Kenapa kita kenang B.J. Habibie? Karena hebat saat itu, padahal saat itu belum mumpuni peralatan. Tapi B.J. Habibie sudah bisa menciptakan sebuah kehebohan dan kehebatan dunia. Mampu menciptakan kapal. Sekarang fasilitas hebat, tapi nggak ada B.J. Habibie. Siapa yang nggak kenal seorang Jenderal Sudirman yang berperang dengan taktik dan politik yang sangat luar biasa? Bahkan namanya dikenal. Hari ini kita nggak usah harus pakai taktik politik karena semua sudah diajarkan dalam bentuk apapun. Tapi kenapa kita tidak mampu menciptakan Jenderal Sudirman? Kenapa kita tidak mampu menciptakan Bung Karno, Bung Hatta dan lain sebagainya? Padahal mereka orang-orang dulu yang pendidikannya, mohon maaf, yang kualitas pendidikannya, sarana prasarana pendidikannya kurang memadai, tapi mampu mereka menciptakan sebuah sejarah. Kalau hari ini fasilitas kita hebat, dunia kita begitu canggih, tidak mampu menciptakan sejarah, berarti kita mati dalam sebuah kemodernan. Mati dalam sebuah kemodernan. Maka yang paling hebat, ayo kita ciptakan sejarah. Tonjolkan, tongolkan, hadirkan B.J. Habibie ribuan di Indonesia, Bung Karno, Bung Tomo ribuan di Indonesia. Kemudian ciptakan patriotisme ribuan di Indonesia. Karena kenapa? Karena kita dengan fasilitas dan prasarana yang luar biasa. Kalau orang-orang zaman dahulu mampu menciptakan sejarah, masa kita tidak? Kalau kita tidak mampu, maka buang saja kemodernan, baliklah ke zaman batu. Ini luar biasa. Subhanallah, mantap, luar biasa. Terima kasih Ustadz Jamal. Sama-sama. Sebelum kita tutup, luar biasa kami mengucapkan terima kasih. Wah, ini ngebakar semangat kita generasi milenial. Bahwasan dari makalah yang indah tadi disampaikan, bukan seorang pemuda yang dikit-dikit ngomong ini bapak gue, yang kong gue, siapa gue, ini harta siapa gue, tapi pemuda yang hebat artinya berkata inilah saya, inilah kreativitas saya, inilah prestasi saya. Buat kita generasi milenial, jangan sampai jadi generasi yang perusak keluarga, perusak generasi, perusak negara, perusak agama. Tapi jadilah kita pemuda yang senantiasa menjadi harapan keluarga, bangsa, agama, dan negara. Terima kasih Ustadz Jamal Alwani, barakallah. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Jangan lupa juga subscribe Duluran TV, share dan komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.